Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Babat Nusantara. Kali ini saya akan melanjutkan cerita tentang Satrio Piningit. Guna melengkapi wacana kita tentang sifat dan karakter Satrio Piningit yang telah diurai di atas, ada baiknya kita cermati pula serat Kelatida karya Ronggo Warsito yang tertuang dalam Serat Centini Jilid 4 karya Susuhunan Pakubuwono V pada pupu 257 dan 258. Kutipan berikut ini menggambarkan situasi zaman yang terjadi dan akhirnya muncul sang Satrio Piningit yang dinanti. Para pemimpinnya berhati jahil, bicaranya ngawur dan tidak bisa dipercaya, dan tidak ada wahyu yang sejati. Wahyu yang turun adalah wahyu dari iblis dan sulit bagi kita untuk membedakannya. Para wanitanya banyak yang kehilangan rasa malu. Rasa persaudaraan meluntur, tidak saling memberi berita, dan banyak orang miskin beraneka macam yang sangat menyedihkan kehidupannya. Banyak peperangan yang melibatkan para penjahat, kejahatan atau perampokan dan pemerkosaan makin menjadi-jadi, dan banyak pencuri malang melintang di jalan-jalan. Alam pun ikut terpengaruh dengan banyak terjadi gerhana matahari dan bulan, hujan abu dan gempa bumi, angin ribut dan salah musim. Banyak terjadi kerusuhan seperti perang dan tidak ketahuan mana musuhnya, yang menyebabkan tidak mungkin ada rasa tentram di hati. Kewibawaan negara tidak ada lagi. Semua tatanan tertib, keamanan, dan aturan telah ditinggalkan. Para penjahat maupun para pemimpin tidak sadar apa yang diperbuat dan selalu menimbulkan masalah atau kesulitan. Para pemimpin mengatakan seolah-olah bahwa semua berjalan dengan baik, padahal hanya sekedar menutupi keadaan yang jelek. Yang terjadi pada zaman Talabendu, makin lama makin menjadi kesulitan yang sangat, dan berbeda-beda tingkah laku atau pendapat orang senegara, disertai dengan tangis dan kedukaan yang mendalam. Walaupun kemungkinan dicemooh, mencoba untuk melihat tanda-tanda yang tersembunyi dalam peristiwa ini, memberikan peringatan pada zaman yang kalut dengan bijaksana, begitu agar kejadiannya atau yang akan terjadi bisa jadi peringatan. Untuk dibuktikan akan mengalami zaman gila, yaitu zaman edan. Sulit untuk mengambil sikap apabila ikut gila atau edan tidak tahan. Apabila tidak ikut menjalani, tidak kebagian untuk memiliki harta benda yang akhirnya bisa kelaparan. Sudah kepastian atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lupa untuk mengejar keberuntungan, tapi ya sebetulnya lebih beruntung yang tetap ingat dan waspada dalam perbuatan berbudi baik dan luhur. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, zaman Kalabendu hilang, berganti zaman di mana tanah Jawa atau Indonesia menjadi makmur. Hilang kutukan bumi dan angkara murka pun mereda. Kedatangan pemimpin baru tidak terduga, seperti muncul secara gaib yang mempunyai sifat-sifat utama. Datangnya tanpa sarana apa-apa, tidak pernah menonjol sebelumnya. Pada saat masih muda, banyak mengalami halangan dalam hidupnya yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi pemimpin yang berbudi luhur. Mempunyai sifat adil, tidak tertarik dengan harta benda, bernama Sultan Eru Cakra atau pemimpin yang memiliki wahyu, tidak ketahuan asal kedatangannya, tidak mengandalkan bala bantuan manusia, hanya sirullah prajuritnya atau pasukan Allah, dan senjatanya adalah semata-mata zikir. Musuh semua bisa dikalahkan. Semua musuhnya dimusnahkan oleh sang pemimpin demi kesejahteraan negara dan kemakmuran semuanya. Hidupnya sederhana, tidak mau melebihi penghasilan yang diterima. Pajak orang kecil sangat rendah nilainya. Orang kecil hidup tentram, murah sandang dan pangan. Tidak ada penjahat, semuanya sudah bertaubat. Takut dengan kewibawaan sang pemimpin yang sangat adil dan bijaksana. Dari gambaran yang tertulis di dalam serat Kelatida di atas, maka kita akan mendapatkan gambaran yang sama dengan apa yang sedang terjadi saat ini.
Percaya atau tidak, kenyataannya semua yang telah digambarkan para leluhur Nusantara ini telah terjadi dan sedang berlangsung, serta insya Allah akan terjadi, baik lambat ataupun cepat. Karena apa yang telah dituangkan para leluhur kita dalam bentuk karya sastra adalah hasil olah batin ataupun perjalanan spiritual beliau-beliau di dalam menangkap lambang-lambangnya di alam nyata maupun gaib. Inilah yang diistilahkan dalam kauru Jawa sebagai sastra jendra Hayuningrat. Sastra tanpa wujud, papan tanpa tulis, tulis tanpa papan. Sehingga dalam mengungkapkannya penuh dengan perlambang atau pasemon ataupun sanepan. Semuanya hanya ingin mengingatkan kita anak cucu leluhur Nusantara ini untuk senantiasa eling dan waspada. Menelisik misteri Sabdo Palon. Dalam upaya menelisik misteri siapa sejatinya Sabdo Palon, saya mengawali dengan mengkaji serat Dharma Gundul dan ramalan Sabdo Palon. Di sini tidak akan dipersoalkan siapa yang membuat karya-karya tersebut untuk tidak menimbulkan banyak perdebatan. Karena penjelasan secara akal penalaran amatlah rumit, namun dengan pendekatan spiritual dapatlah ditarik benang merahnya yang akan membawa kepada satu titik terang. Dan akhirnya pun dapat diruntut secara logika historis. Menarik memang, di dalam mencari jawaban tentang siapakah Sabdo Palon, karena kata Sabdo Palon Noyo Genggong sebagai penasehat spiritual Prabu Brawijaya V, pemerintah tahun 1453 hingga 1478, tidak hanya dapat ditemui di dalam serat Dharma Gundul saja, namun di dalam bait-bait terakhir ramalan Joyoboyo 1135 hingga 1157 juga telah disebut-sebut, yaitu bait 164 dan 173 yang menggambarkan tentang sosok putra Batara Indra sebagai berikut. Menguasai seluruh ajalan atau ngelmu, memotong tanah Jawa kedua kali, mengerahkan jin dan setan, seluruh makhluk halus berada di bawah perintahnya. Bersatu padu membantu manusia Jawa berpedoman pada Trisula Weda, tajamnya Tritunggal nan suci, benar, lurus, jujur, didampingi Sabdo Palon dan Noyo Genggong. Menyerang tanpa pasukan, bila menang tak menghina yang lain, rakyat bersukaria, karena keadilan yang kuasa telah tiba. Raja menyembah rakyat, bersenjatakan Trisula Weda, para pendeta juga pada memuja. Itulah asuhannya Sabdo Palon, yang sudah menanggung malu tetapi termasyur. Segalanya tampak terang benderang, tak ada yang mengeluh kekurangan. Itulah tanda zaman kala bendu telah usai, berganti zaman penuh kemuliaan, memperkokoh tatanan jagat raya, semuanya menaruh rasa hormat yang tinggi. Serat Dharma Gundul. Memahami serat Dharma Gundul karya-karya leluhur kita dibutuhkan kearifan dan toleransi yang cukup tinggi, karena mengandung nilai kauru Jawa yang sangat tinggi. Jika belum matang beragama, maka akan muncul sentimen terhadap agama lain. Tentu ini tidak kita kehendaki. Tiada maksud lain dari saya, kecuali hanya ingin mengungkapkan fakta dan membedah warisan leluhur dari pendekatan spiritual dan historis. Dalam serat Dharma Gundul ini, saya hanya ingin menyoroti ucapan-ucapan berikut ini. Paduka sudah terlanjur terperosok, mau jadi orang Jawaan atau kehilangan Jawanya, ke Arab-Araban, hanya ikut-ikutan, tidak ada gunanya saya asuh. Saya malu kepada bumi dan langit, malu mengasuh orang tolol. Saya mau mencari asuhan yang bermata satu, atau memiliki prinsip atau akidah yang kuat. Tidak senang mengasuh paduka. Kalau paduka tidak percaya, yang disebut dalam ajaran Jawa, nama Manik Maya itu saya. Yang membuat kawah air panas di atas gunung itu semua adalah saya. Dalam ucapan ini pula, Sabdo Palon menegaskan bahwa dirinya lah sebenarnya yang dikatakan dalam kauru Jawa dengan apa yang dikenal sebagai Manik Maya atau hakikat Semar. Sabdo Palon menyatakan akan berpisah. Begitu ditanya perginya kemana, jawabannya tidak pergi. Akan tetapi tidak bertempat di situ.
hanya menetapkan namanya Semar yang meliputi segala wujud, membuatnya samar. Sekali lagi, dalam ucapan ini, Sabdo Palon menegaskan bahwa dirinya lah yang bernama Semar. Bagi orang Jawa yang berpegang pada Kawuru Jawa, pastilah memahami tentang apa dan bagaimana Semar. Secara ringkas, dapat dijelaskan bahwa Semar adalah utusan gaib Gusti Kang Murbeng Dumadi atau Tuhan yang Maha Kuasa untuk melaksanakan tugas agar manusia selalu menyembah dan bertakwa kepada Tuhan, selalu bersyukur dan eling serta berjalan pada jalan kebaikan. Sebelum manusia mengenal agama, keberadaan Semar telah ada di muka bumi ini. Beliau mendapat tugas khusus dari Gusti Kang Murbeng Dumadi untuk menjaga dan memelihara bumi Nusantara khususnya, dan jagat raya pada umumnya. Perhatikan ungkapan Sabdo Palon berikut ini. Di kalangan spiritualis Jawa pada umumnya, keberadaan Semar diyakini berupa suara tanpa rupa. Namun secara khusus, bagi yang memahami lebih dalam lagi, keberadaan Semar diyakini dengan istilah mencolo putro, mencolo putri. Artinya dapat berwujud dan menyamar sebagai manusia biasa dalam wujud berlainan di setiap masa. Namun dalam perwujudannya, sebagai manusia, tetap mencirikan karakter Semar sebagai sosok begawan atau pandita. Hal ini dapat dipahami karena dalam Kawuru Jawa dikenal adanya konsep menitis dan cokro manggilingan. Dari apa yang telah disinggung di atas, kita telah sedikit memahami bahwa Sabdo Palon sebagai pembimbing spiritual atau punokawan Prabu Brawijaya merupakan sosok Semar yang nyata. Menurut Sabdo Palon dalam ungkapannya dikatakan, apakah Paduka lupa terhadap nama saya Sabdo Palon? Sabda artinya kata-kata, Palon adalah kayu pengancing kandang, Naya artinya pandangan, Genggong artinya langgeng tidak berubah. Jadi ucapan hamba itu berlaku sebagai pedoman hidup di tanah Jawa, langgeng selamanya. Seperti halnya Semar, telah banyak terjadi sebagai pemomong sejati yang selalu mengingatkan bila mana yang diemong adalah salah jalan, salah berpikir atau salah dalam perbuatan. Terlebih apabila melanggar ketentuan-ketentuan Tuhan Yang Maha Esa. Semar selalu memberikan bimbulangnya untuk bagaimana berbudi pekerti luhur selagi hidup di dunia fana ini, sebagai bekal untuk perjalanan panjang berikutnya nanti. Jadi, Semar merupakan pemomong yang tuturi handayani, menjadi tempat bertanya karena pengetahuan dan kemampuannya sangat luas, serta memiliki sifat yang bijaksana dan rendah hati juga. Poskito atau ngerti sadurunge winarah. Semua yang disabdakan Semar tidak pernah berupa perintah untuk melakukan, tetapi lebih kepada bagaimana sebaiknya melakukan. Semua keputusan yang akan diambil diserahkan semuanya kepada majikannya. Semar atau kaki Semar sendiri memiliki 110 nama. Di antaranya adalah Ki Sabdo Palon, Sang Hyang Ismoyo, Ki Bandronoyo, dan lain-lain. Di dalam serat Dharma Gundul diceritakan episode perpisahan antara Sabdo Palon dengan Prabu Brawijaya karena perbedaan prinsip. Sebelum berpisah, Sabdo Palon menyatakan kekecewaannya dengan sabda-sabda yang mengandung prediksi tentang sosok masa depan yang diharapkannya. Sang Prabu diminta memahami, suatu saat nanti kalau ada orang Jawa menggunakan nama tua atau sepuh berpegang pada Kawuru Jawa, yaitulah yang diasuh oleh Sabdo Palon. Orang Jawan atau orang yang telah kehilangan Jawanya akan diajarkan agar bisa melihat benar salahnya. Dari ungkapan di atas, Sabdo Palon mengingatkan Prabu Brawijaya bahwa suatu ketika nanti akan ada orang Jawa yang memahami Kawuru Jawa atau Tiang Jawi yang akan memimpin bumi Nusantara ini. Hal ini menyiratkan adanya dua sosok di dalam ungkapan Sabdo Palon tersebut yang merupakan sabda prediksi di masa mendatang, yaitu pemimpin yang diharapkan dan pembimbing spiritual atau seorang pandita. Ramalan Sabdo Palon.
Kelak waktunya paling sengsara di tanah Jawa ini pada tahun Lawon Sapta Ngesti Aji. Umpama seorang menyeberang sungai sudah datang di tengah-tengah. Tiba-tiba sungainya banjir besar. Dalamnya menghanyutkan manusia sehingga banyak yang meninggal dunia. Bahaya yang mendatangi tersebar seluruh tanah Jawa. Itu sudah kehendak Tuhan, tidak mungkin dipungkiri lagi. Sebab dunia ini ada di tangannya. Hal tersebut sebagai bukti bahwa sebenarnya dunia ini ada yang membuatnya. Dari bait-bait di atas, dapatlah kita pahami bahwa Sabdo Palon menyatakan, kembali ke asal mulanya. Kita perlu tahu bahwa Semar adalah wujud manusia biasa, titisan Dewa Sang Hyang Ismoyo. Jadi, ketika itu Sabdo Palon berencana untuk kembali ke asal mulanya adalah alam Kahyang atau alam dewa-dewa. Kembali sebagai wujud dewa, Sang Hyang Ismoyo. Diungkapkannya, tanda utama itu adalah muntahnya lahar Gunung Merapi ke arah barat daya. Baunya tidak sedap dan juga kemudian diikuti bencana-bencana lainnya. Pertanyaannya sekarang adalah, ada di manakah beliau saat ini kalau dari tanda-tanda yang telah nampak dikatakan bahwa Sabdo Palon telah datang? Tentu saja sangat tidak etis untuk menjawab secara vulgar persoalan ini. Sangat sensitif, karena ini adalah wilayah para kesepuhan suci, waskito, ma'rifat, dan mukasyafah yang dapat menjumpai dan membuktikan kebenarannya. Dimensi spiritual sangatlah pelik dan rumit. Sabdo Palon yang telah menitis kepada seseorang itu yang jelas memiliki karakter 7 satrio seperti yang telah diungkapkan oleh Ronggo Warsito, dan juga memiliki karakter putra Betara Indra seperti yang diungkapkan oleh Joyoboyo. Dapatlah dikatakan bahwa putra Betara Indra adalah budak Angon, adalah satrio Pinandito Sinisihan Wahyu, seperti yang telah dikatakan oleh para leluhur Nusantara di atas. Adalah sosok yang diharap-harapkan rakyat Nusantara selama ini, yaitu sosok yang dikenal dengan nama Satrio Piningit. Banyak pendapat yang berkembang di masyarakat luas selama ini dalam memandang dan memahami istilah Satrio Piningit. Pemahamannya tentu bertingkat-tingkat sesuai dengan kapasitas keilmuan masing-masing orang. Satrio Piningit yang telah menjadi mitos selama perjalanan sejarah bangsa ini memunculkan misteri tersendiri. Ia merupakan perbendaharaan rahasia bumi dan langit yang teramat sulit ditembus oleh akal pikiran. Keberadaannya gaib namun nyata. Bahkan para winasis waskita pun belum tentu mampu menembus aura misterinya, karena dalil yang berlaku seperti halnya dalam memandang Semar. Orang yang hatinya kotor dan masih diliputi dengan berbagai hawa nafsu akan sulit melihat Semar. Namun Semar dapat terlihat bagi orang yang hatinya bersih atau suci dan melakoni tirakat atau tapani ngaurip atau tasawuf hidup sepanjang hidupnya. Hal ini mengisyaratkan bahwa tidak semua orang yang dapat menjumpainya. Semua akan terfilter secara alamiah, atau dengan bahasa lain, jika seseorang telah mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia dapat menjumpai Semar, yang pada hakikatnya adalah pancaran cahaya ilahiyah itu sendiri. Walaupun tidak menjumpainya, namun daya-daya kehadirannya dapat dirasakan secara luas tanpa disadari. Fenomena ini dilambangkan dalam cerita pewayangan ketika Semar ngejawantah dan kemudian saatnya Semar babar diri. Maka pecahlah peperangan Baratayuda Jaya Binangun. Perangnya kebaikan melawan keburukan. Di saat inilah kita di jagat Nusantara ini sedang memasuki dan menjalani fase tersebut. Hakikat Satrio Piningit menurut saya adalah sosok seorang guru sejati. Sosok guru yang tidak menyebarkan ajaran ataupun agama baru, namun menebar kasih ke atas seluruh umat tanpa membedakan golongan, bangsa, suku, maupun agama atau kepercayaan. Bukan sekedar sosok Satrio Piningit atau guru sejati yang harus kita cari, akan tetapi yang sangat hakiki adalah kebenaran sejati yang harus dicari atau ditebus di dalam dirinya.
Maka dalam perjalanan tasawuf, hal ini dikenal dengan dalil man arafa nafsahu faqah arafa rabbahu. Kenalilah dirimu sendiri sebelum mengenal Allah. Jika memang mendapatkan ridho dan hidayah Allah, maka beruntung jika dapat menjumpainya. Setidaknya inilah jawaban dari apa yang telah diungkapkan berkaitan dengan misteri Semarang Tembayat yang tertulis di dalam serat Musaror Joyoboyo. Telah tiba saatnya misteri Nusantara terkuak. Putra Sang Fajar muncul di ufuk timur. Dikatakan momen itu akan menandai kemunculan seseorang. Itu dan sebagai forum persaksian atau pembuktian atas kebenarannya. Sebelum seseorang itu mengemban amanah-amanahnya bagi kemaslahatan rakyat di negeri ini. Menurut kesaksian beberapa spiritualis, telah melihat fenomena spiritual yang sama tentang kemunculan Satria Pinandita Sinisihan Wahyu di tengah kita. Sinyal yang muncul menyiratkan bahwa sosok Satrio Piningit akan muncul. Sungguh sangat rumit untuk menjelaskannya bagi konsumsi akal penalaran. Tidak ada yang tidak mungkin jika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak. Saat ini, roda cokro Manggilingan telah bergerak dan berputar. Walaupun secara kasat mata tidak terlihat, namun daya-dayanya akan terasa sangat luas. Tak perlu penasaran siapa sejatinya beliau, karena beliau tersebut tidak akan muncul di permukaan sebelum misi yang dijalaninya paripurna. Misi tersebut berkenaan dengan persatuan umat dan untuk ingat kembali akan ketuhanan yang Maha Esa. Jangan dibayangkan, beliau akan harus berhadapan dengan jutaan umat di Nusantara ini. Namun dalil yang berlaku pada beliau adalah peluru tanpa bala, menang tanpa ngerosokake. Saat ini secara kegaiban, beliau tengah berjalan dari timur menuju barat, meluruskan kembali apa yang salah di antara Majapahit dan Pajajaran, khususnya kejadian Perang Bubat. Karena secara spiritual terjadinya Perang Bubat bukanlah karena akalistik Gajah Mada untuk menaklukkan Pajajaran. Tetapi yang terjadi adalah kesalahpahaman karena Gajah Mada bersiasat untuk menghindarkan perkawinan sedara yang membawa petaka atau kutukan antara Dyah Pitaloka dengan Prabu Hayam Wuruk. Hakikatnya, asal mula Majapahit adalah dari Trah Pajajaran, dulunya kerajaan Sunda Galuh. Sehingga secara hakikat pula bahwa Pajajaran adalah saudara tua Majapahit. Dari penelusuran secara spiritual, Gajah Mada sebagai sosok yang misterius sejatinya adalah Rangga Gading atau makam petilasannya ada di Bogor. Prinsipnya banyak hal yang perlu diluruskan berkenaan dengan sejarah Nusantara ini. Karena kepentingan pihak-pihak tertentu pasca keruntuhan Majapahit, sampai dengan dekade ini, banyak sejarah yang telah diputarbalikkan ataupun dibengkokkan. Secara empirik, catatan atau bukti sejarah boleh hilang. Namun di alam kegaiban catatan sejarah Nusantara ini tidak dapat dihapus. Dan inilah peran kemunculan beliau Satrio Piningit untuk meluruskan apa yang salah di negeri ini. Jika secara kegaiban hal-hal yang salah dapat diluruskan, maka aura ini akan berpengaruh besar dalam kehidupan manusia di bumi. Tak salah kiranya kembali apa yang tertulis di dalam Wangsit Siliwangi. Dengarkan, zaman akan berganti lagi. Tapi nanti setelah Gunung Gede meletus, disusul oleh 7 gunung, ribut lagi seluruh bumi. Orang Sunda dipanggil-panggil, orang Sunda memaafkan, baik lagi semuanya. Negara bersatu kembali, Nusa Jaya lagi, sebab berdiri Ratu Adil yang sejati. Hakikat spiritual yang tersirat adalah bahwa saat ini skenario Allah tengah berjalan. Pasukan Sirullah tengah bekerja memerangi kezaliman, kemunafikan dan keingkaran di negeri ini. Sehingga secara kasat mata kita akan banyak menyaksikan berbagai macam bencana dan kejadian-kejadian di luar akal pikiran manusia sebagai hambanya. Semuanya sudah sangat jelas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga kita yang sadar akan semua fenomena yang terjadi ini menjadi hamba yang selalu eling dan waspada. Eling kepada leluhur dan senantiasa eling kepada Allah Azza wa Jalla.
membaca kejadian alam. Bencana demi bencana yang terjadi di bumi pertiwi ini sesungguhnya merupakan tanda peringatan keras Allah kepada bangsa ini, yang secara khusus tertuju kepada elit pimpinan nasional, baik ulama maupun umaroknya, untuk tidak mencari kambing hitam dari segala peristiwa yang terjadi. Maka kita semua memahami akan dalil di dalam manajemen perusahaan bahwa tidak ada bawahan yang salah, yang ada adalah pimpinan yang salah. Begitu pula dalam konteks negara sebagai sebuah perusahaan. Tidak ada rakyat yang salah, melainkan pimpinannya lah yang salah. Untuk memahami tulisan ini, dibutuhkan perenungan yang mendalam. Diawali dengan pemahaman bahwa di dalam hakikat kehidupan ini, tidak ada yang namanya kebetulan. Kebetulan yang terjadi, hakikatnya adalah ketetapan yang telah ditetapkannya. Manusia dengan akalnya yang terbatas hanya bisa saling berkomentar dan beranalisis dengan berbagai macam teori ilmu pengetahuan tentang suatu kejadian setelah kejadian itu terjadi. Sebuah bukti bahwa akal atau penalaran dan ilmu pengetahuan adalah nisbi. Menghadapi bencana yang terjadi, manusia tidak akan mampu mencegahnya, melainkan hanya mampu menangani akibat-akibatnya. Sangatlah tidak arif dan bijak apabila setiap bencana yang terjadi ditanggapi dengan statement, "Itu bukan kutukan dari Allah," dan bisa dijelaskan secara ilmiah. Serta janganlah dihubung-hubungkan dengan tahayul. Pernyataan ini menggambarkan arogansi penalaran atau berpikir ala barat yang semakin menjauhkan diri dari Sang Khalik dan akan selalu menjadi bumerang bagi kehidupan bangsa ini. Dengan merenung dan berpikir, kita akan menjadi mawas diri. Terlalu mengandalkan akal bisa menjadikan kita sesat dan ingkar. Lahir dan batin harus menyatu. Mari kita renungkan bersama ayat-ayat berikut ini. Katakanlah, kabarkanlah kepadaku jika Allah mencabut pendengaran dan penglihatan kamu serta menutupi hati kamu. Siapakah Tuhan selain Allah yang mengembalikannya kepadamu? Perhatikan bagaimana kami memperlihatkan tanda-tanda kemudian mereka tetap berpaling. Quran Surat 6 ayat 46. Aku akan memalingkan daripada ayat-ayatku orang-orang yang takabur di muka bumi tanpa alasan yang benar. Dan jika mereka melihat tiap-tiap ayat, mereka tidak beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak mau menempuhnya. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka menempuhnya. Yang demikian itu adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka lalai daripadanya. Quran Surat 7 ayat 146. Apakah selama ini kita pernah berpikir dan merenung, mencari jawab atas bencana yang terjadi? Mengapa tsunami banyak memakan korban, setara dengan korban bom atom Hiroshima atau Nagasaki? Harus terjadi di bumi Aceh atau Serambi Mekah? Mengapa sampai saat ini kita masih dipusingkan dengan flu burung yang mewabah dan belum diketemukan obatnya? Mengapa di saat yang lain terjadi KKN atau kasus kasurupan nasional di berbagai kota yang terjadi secara spontan dan beruntun di tempat-tempat pendidikan? Mengapa Merapi harus memuntahkan laharnya dan sempat membingungkan kita semua? Mengapa gempa yang meluluhlantakkan pemukiman dan banyak memakan korban jiwa terjadi di Yogyakarta? Mengapa terjadi bencana lumpur panas mengandung gas di Sidoarjo yang sampai saat ini belum bisa teratasi? Dan deretan pertanyaan mengapa-mengapa yang lain. Rasa-rasanya satu bencana belum tuntas teratasi. Muncul bencana-bencana yang lain. Apakah dengan rangkaian kejadian-kejadian itu masih tetap mengeraskan hati kita untuk tetap berdiri di atas arogansi akal ilmiah kita? Terlebih lagi di saat kondisi sosial ekonomi negara ini sudah semakin terpuruk dan memburuk. Dilihat dari perspektif spiritual, hakikat segala apa yang terjadi merupakan refleksi atau pantulan cermin dari bangsa ini yang diwakili oleh pemimpin bangsanya. Secara singkat dapatlah diurai hakikat dari bencana-bencana besar yang terjadi di bumi Nusantara ini. Tsunami Aceh yang telah memakan korban jiwa terbesar di bumi, di mana telah diimplementasikan syariat Islam ini, merupakan awal peringatan yang sangat keras.
yang menyiratkan telah terjadi pelanggaran akikoh pada bangsa ini. Fenomena kerasukan jin atau setan merupakan gambaran apa yang terjadi pada bangsa ini. Setan-setan korupsi, kekuasaan, keserakahan, kriminal, dan lainnya telah merasuki pada sebagian besar anak negeri. Korban yang rata-rata perempuan melambangkan bahwa Ibu Pertiwi sedang marah, menjerit, menangis, dan meronta menyaksikan apa yang terjadi pada bangsa ini. Ibu-ibu rumah tangga seantero Nusantara merasakan hal yang sama menghadapi tekanan sosial dan ekonomi saat ini. Tempat pendidikan melambangkan sindiran kepada kaum terdidik yang selalu mendewakan akal. Pabrik rokok ibarat kerajaan yang mengolah hasil bumi tembakau menjadi rokok sebagai komoditi terlaris, melambangkan kejayaan yang berdiri di atas penderitaan buruh atau rakyat kecil. Rahmat Allah tidak dibagikan secara adil bagi kesejahteraan rakyat. Nampaknya, kita memang kurang bersyukur atas limpahan rahmat yang telah diberikannya. Aura panas atau dus gembel tengah menyelimuti bangsa ini yang ditujukan dengan episode-episode ketidakpuasan yang menyulut emosi rakyat dalam berbagai konflik kepentingan. Potret ini dilambangkan dengan muntahnya lahar panas Gunung Merapi, sementara Merapi masih terus mengancam, serta sontak Yogyakarta sebagai simbol pusat budaya Kerajaan Mataram digoyang gempa yang meluluh lantahkan ribuan pemukiman dan banyak memakan korban jiwa. Secara hakikat, peristiwa gempa Yogyakarta yang menghancurkan bangsal Traju Emas atau ruang penyimpanan pusaka keraton dan Taman Sari atau pemandian dan tempat pertemuan raja dengan Kanjeng Ratu Kidul menyiratkan memudarnya aura kerajaan sebagai simbol pemerintahan negeri ini. Ketika bangsa ini masih disibukkan dalam mengatasi korban gempa Yogyakarta, kesibukan dan kepanikan baru muncul sebagai dampak meluapnya lumpur panas bercampur gas di Sidoarjo, Jawa Timur, yang hingga kini belum dapat teratasi. Lepas dari kesalahan apa dan siapa penyebab kebocoran dalam eksplorasi sumber gas tersebut, bencana lumpur panas mengandung gas ini melambangkan kekotoran moral elit pemimpin bangsa ini yang membawa aura panas dan bau menyengat. Situasi ini berakibat rakyat kecil selalu menjadi korban. Hubungan antara manusia dengan alam senantiasa berubah seiring perkembangan teknologi, informasi, dan industrialisasi. Suku-suku di pedalaman bahkan sampai saat ini masih melaksanakan ritual-ritual tertentu untuk bersahabat dengan alam. Mereka mengambil kayu atau hasil bumi secukupnya. Alam tidak dieksploitasi sekehendak hatinya. Walaupun suku-suku primitif tersebut belum tersentuh ajaran agama formal, mereka telah memiliki kesadaran religius yang baik. Mereka mampu mengembangkan nalurinya bahwa merusak pohon atau membunuh binatang sembarangan akan mendatangkan bencana. Kita sebagai bangsa kenyataannya telah kehilangan kearifan pada alam dan lingkungan. Dengan makin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, perlu kita akui secara jujur bahwa atas nama penalaran dan logika, secara sadar atau tidak, kita telah mengikis budaya warisan leluhur dalam mengarifi alam dan lingkungan. Teknologi ujung-ujungnya digunakan untuk menaklukkan alam. Manusia tidak lagi bergantung pada alam, namun malahan menguasai alam dengan dilandasi keserakahan. Secara jujur pula perlu diakui, bangsa ini khususnya elit pimpinan nasional telah terjebak di alam materialisme yang penuh tipu daya dan menyesatkan. Alih-alih menyejahterakan rakyat, yang terjadi hutang luar negeri pun makin membumbung tinggi untuk membayar hutang dan bunganya. Sungguh merana anak cucu negeri ini dengan segala bebannya. Nampaknya, sebagian besar bangsa ini telah kehilangan adab. Adab kepada Allah Azza wa Jalla, juga adab kepada manusia, serta alam dan seluruh isinya. Pada masa ini, Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa yang adiluhung sekedar menjadi slogan semata. Para elit pemimpin negeri ini hanya sibuk berkutat pada ranah politik dan upaya perbaikan ekonomi. Namun sangat ironis, pada kenyataannya kebijakan pemerintah seringkali menyengsarakan rakyatnya. Betapa memprihatinkannya
melihat potret situasi carut-marut yang terjadi pada bangsa ini. Memang sudah sejak sekian lama bangsa ini sakit. Ibu Pertiwi tidak sekedar menangis dan bersedih, akan tetapi mulai menunjukkan angkaranya. Geram menyaksikan banyak penyimpangan akhlak yang dilakukan oleh anak negeri ini. Marah melihat pola tingkah anak bangsa yang makin jauh dari jiwa Pancasila sebagai pandangan hidup yang telah ditegakkan di bumi Nusantara ini. Para elit pimpinan bangsa malah terkesan dan tidak memberikan teladan yang baik di mata rakyat. Sejak zaman Orba hingga saat ini, yang dipertunjukkan hanyalah bagaimana memenuhi kepentingan diri dan kelompoknya. Jiwa nasionalisme yang seharusnya tertanam dalam dada seluruh rakyatnya seakan luruh hilang tak berbekas. Pada akhirnya, kita semua tidak tersadar bahwa bumi NKRI di mana kita berpijak telah berubah arti menjadi negara kapling Republik Indonesia. Betapa tidak, aset-aset strategis dan berharga bumi ini telah jatuh ke tangan asing. Kita lihat di bumi Papua dan Freeport di sana, Caltex di Dumai, di Sulawesi ada Newmont, dan masih banyak lagi. Bahkan akhirnya, Blok Cepu pun jatuh ke tangan Exxon. Memprihatinkan memang. Belum lagi terhitung aktivitas bisnis ilegal yang mengeruk aset bumi ini untuk kepentingan asing, baik perikanan, pertambangan, maupun kehutanan. Sebagian besar bangsa ini makin jauh dari Sang Khalik. Agama hanya dijadikan stempel, ibadah dilakukan sekedar formalitas belaka. Penghayatan agama belum diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seakan masing-masing terpisah berada pada sisi yang berbeda. Bahkan sebagian besar dari kita lupa. Padahal sila ketuhanan yang Maha Esa telah ditempatkan pada sila pertama menjadi yang utama. Ini merupakan wujud kesadaran spiritual tertinggi The Founding Fathers bangsa ini dalam menempatkan Tuhan sebagai sentral pandangan hidup pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dari apa yang telah saya ungkapkan sejauh ini, mudah-mudahan membawa banyak manfaat bagi kita semua, terutama hikmah yang tersirat dari wasiat-wasiat nenek moyang kita, para leluhur Nusantara, menjadi harapan kita bersama. Di tengah carut-marut keadaan negeri ini, akan datang cahaya terang di depan kita. Itulah cerita tentang Satrio Piningit yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap dukung channel kami dengan cara klik like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.